Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang ilmu para wali, ilmu melipat bumi, berpindah dalam sekejap mata. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham maksud dari video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Pernahkah Anda mendengar ada seorang kiai sakti yang selalu sholat Jumat ke Makkah, atau waliullah yang mengajak santrinya sholat di Baitullah? Padahal zaman dulu belum ada pesawat terbang yang dapat menyingkat perjalanan. Diduga para wali itu menggunakan ilmu yang disebut ilmu melipat bumi. Kini masih adakah ilmu itu? Ilmu melipat bumi, rahasia ilmu para wali dalam berteleportasi. Kisah para kiai atau wali yang dapat bepergian jauh dalam waktu singkat bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, di belantika ilmu kanuragan dan ilmu kemakrifatan dalam mengenal Tuhan, ini dikenal dengan istilah ilmu melipat bumi. Dengan ilmu tersebut, seseorang dapat mempersingkat waktu perjalanan ribuan kilometer dalam hitungan detik. Konsep ilmu ini hampir mirip sebuah film Amerika yang berjudul Jumper. Dalam film tersebut dikisahkan seorang pemuda yang dapat melompat dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak ribuan mil hanya dalam sekejap mata. Dalam ilmu pengetahuan modern, fenomena ini dikenal dengan istilah teleportasi. Sebuah kata yang pertama kali muncul di tahun 1931 dari penulis Amerika bernama Charles Fort. Kata ini ia gunakan untuk menggambarkan anomali atau keanehan suatu unsur materi yang dapat menghilang di satu titik dan muncul di titik lain yang berjarak sangat jauh dalam waktu singkat. Dan ada ribuan cerita di dunia ini yang membenarkan teleportasi itu benar-benar ada berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, bahkan ada yang tertangkap media modern. Di Indonesia, khususnya di Jawa, ilmu ini disebut dengan ilmu melipat bumi. Konon ilmu melipat bumi hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih saja, seperti para kiai atau waliullah. Sedangkan bila ada cerita punggawa kerajaan, telik sandi, kesatria sakti yang dapat berpindah tempat dengan sangat cepat untuk menyampaikan pesan penting dari raja-raja itu, bukanlah ilmu melipat bumi, melainkan disebut juga dengan ilmu saipi angin
dan ilmu tatar bayu. Perbedaan dari ketiga ilmu tersebut adalah ilmu melipat bumi, prosesnya yang seketika itu juga berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hitungan tidak lebih dari 1 detik. Sedangkan untuk pemilik ilmu saipi angin membutuhkan waktu lebih lama karena sang pemilik harus berlari secepat angin. Begitu juga dengan pemilik ilmu tatar bayu yang dalam proses berpindahnya adalah dengan terbang di angkasa. Tokoh terkenal pemilik ilmu saipi angin adalah Raden Arya Kamandanu yang dapat menyampaikan pesan kerajaan ke seluruh Pulau Jawa dalam waktu semalam. Menurut seorang spiritualis dan ahli ilmu hikmah, ilmu tersebut dapat diperoleh tanpa melalui puasa. Yang diperlukan hanyalah sholat dan membaca doa-doa tertentu. Doa tersebut harus dibaca setelah menjalankan sholat fardu. Namun tidak semua orang yang mengamalkan dapat berhasil. Bahkan ada juga yang tanpa mengamalkannya tiba-tiba mampu menguasai ilmu tersebut. Kenapa itu terjadi? Karena pada dasarnya ilmu ini adalah karomah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang terpilih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya hanya orang yang bergelar waliullah saja yang mampu menguasainya. Bisa dibayangkan seandainya ilmu ini bukan hanya milik para wali yang bisa, melainkan orang-orang biasa mampu menguasai, maka pasti segala sesuatu akan tidak terkontrol. Yang baik menggunakan untuk kebaikan, yang tidak baik leluasa melakukan kejahatan, menjadi kacau balau, menyeberang antar semua negara dalam sekejap. Sehingga itulah orang yang dekat dengan Tuhannya mendapat karomah ilmu melipat bumi ini. Begitu juga bila ingin tiap tahun berhaji atau tiap malam sholat isya di Makkah, maka tidak perlu memikirkan segala macam biaya, administrasi, atau keselamatan dalam perjalanan. Bukan hanya itu, seandainya ilmu ini jatuh ke tangan-tangan orang-orang serakah dan jahat, pasti banyak uang di berangkas-berangkas bank atau tempat penyimpanan harta yang dikuras habis tanpa meninggalkan jejak atau bukti, walaupun disimpan dalam ruang penyimpanan berlapis dan keamanan tinggi. Dalam salah satu penjelasan ilmu makrifat Syekh Siti Jenar, ilmu yang beliau kuasai yaitu ilmu mengembara secepat peluru akan hadir ketika manunggal meleburnya diri sejati bersama sang sejati, menjadi diri yang kosong, sirna dirinya meski jasad hidup dan terlihat oleh manusia umumnya. Disinilah zat kekal yang berkuasa atas jasad dan berkuasa atas segala-galanya dalam diri, sehingga yang berpindah sekejap mata, mengembara secepat peluru, hakikatnya bukanlah jasad manusia yang dicintai Tuhan itu, tetapi itu terjadi adalah atas kemauan atau kehendak zat sejati itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Semoga Anda paham dan mengerti video dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang-orang yang dekat dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah penguasa bumi, langit, dan segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang zahir maupun gaib. Apapun yang kekasihnya inginkan, maka
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karomah itu kepada para waliullah, orang-orang yang dekat pada Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga berkah bermanfaat. Jangan lupa subscribe terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, gratis untuk mengembangkan channel ini. Dan Anda bisa mengunjungi channel kedua saya, yaitu channel Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi juga channel ketiga, yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang segala jenis gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan Anda bisa mengunjungi channel baru, yaitu channel keempat, Maniak Bacan Channel, yang banyak membahas tentang batu bacan dari kualitas standar sampai kualitas super, kandungan mineral, dan sejarahnya, dan dengan harga yang bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.